Apakah boleh seorang anak kandung memberi makanan kepada orang tuanya pakai penyapu lantai? Ini maksudnya nopo le? Ini maksudnya penyapu lantai nopo? Allahu Akbar. Menyodorkan pakai penyapu. Sedangkan orang tuanya tidak bisa melihat apapun. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Kalau Allah sedang jatuh cinta kepada hambanya, Allah pasti mengirimkan dia ujian. Mudah-mudahan ini menjadi ujian iman bagi saudaraku, menjadi ujian kesabaran bagi ibu. Insya Allah kalau ibu sabar dan ikhlas, Allah akan menaikkan derajatnya dan Allah ampunkan kesalahannya. Dan anak-anaknya ini ladang ibadah, saudaraku, adikku, ini ladang ibadahmu. Surgamu jangan kau buang, surgamu jangan kau abaikan. Yang merasa punya ibu dan hidupmu susah, kalau hidupmu susah cari rezeki dan tidak pernah bahagia, pertama taubatlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, datangi ibumu, datangi ayahmu, mohon maaf kepada kedua orang tua. Mungkin engkau pernah berbuat salah, pernah menyakiti hatinya dengan ucapanmu. Kalau sampai engkau menyakiti hati ibumu dan Allah tidak ridho atas itu, Allah menjadi musuhmu. Saya ini anak yang kurang berbakti pada orang tua, Kiai. Belum bisa membuat orang tua saya tersenyum dan bahagia. Ayah saya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, dan insya Allah sampai hari ini saya bisa istiqomah untuk mendoakan beliau. Yang kedua, ibu saya sakit sudah selama 7 tahun, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuka suara. Di majelis ini, di acara maulid ini, saya mohon pagi hari setelah jemaah memberikan doa untuk ibu saya yang sedang sakit selama 7 tahun. Allah ya Rabb, kami tidak hanya bisa buat bahagia saya, Kiai, selain kekuatan ibu kami dan kesembuhan beliau. Sebutkan nama kedua orang tuanya dalam hati. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salih bijahin nabil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang menjawab salam saya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Ini ketahuan banyak hutangnya. Ibu pengen masuk surga, bayar apa gratis? Bayar apa yang gratis? Bayar apa yang gratis? Surganya siapa yang gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du.
yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para kiai, para imam serta takmir masjid yang ada di lingkungan Dusun Padu dan sekitarnya, terkhusus kepada Ketua Masjid Baitur Rahman, kemudian Masjid Nurul Hidayah, Masjid An-Nur, Masjid Al-Falah dan Hidayatul Rahman. Semoga Allah merahmati Anda semuanya, amin. Para pimpinan majelis, para pimpinan lembaga, kemudian kepala desa atau yang mewakili, kepala dusun, para RT dan para RW, terkhusus sahabat dan teman saya walaupun baru kenal, ini yang punya sound system, mana orangnya? Bang Eko. Terima kasih Bang Eko, karena saya dengar Bang Eko ini adalah seorang Katolik. Mudah-mudahan Bang Eko menjadi manusia yang beriman kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Cerita-cerita Bang Eko ini bayar apa gratis, Bang? Bayar apa gratis, Bang? Kalau gratis saya doakan masuk surga sama sonnya sekalian. Nanggung doain orang kan. Bang Eko, terima kasih sudah mau membersamai kami. Mudah-mudahan Bang Eko sehat selalu, Bang, keluarganya bahagia, dan besok pagi mudah-mudahan Abang kawin lagi, amin. Saya dari tadi ini geram nengok Abang sebelah nih, cincinnya banyak. Ya Allah, Bang, itu cincin apa batu apa tuh, Bang? Nampak, itulah saya tengok sepanjang jalan itu. Ya Allah, kemana gunung yang dulu di sini? Saya pikir udah runtuh, rupanya pindah ke tangan sudah sini. Ke Batu Licin mencari minyak. Kembang mayang buahnya sebiji. Abang yang di sebelah cincinnya banyak. Sayang sekali istrinya cuma satu. Para jamaah sekalian, yang ini ya, yakin ini suamimu? Jelek amat. Enggak, gurau akak, gurau. Jangan ambil hati, jangan ambil hati. Walaupun begini, ini ciptaan Allah, kakak. Kita mesti bersyukur pagi ini. Kenapa saya berbahagia? Inilah takdir Allah, inilah ketetapan Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengingkari takdir itu sendiri. Pertemuan hari ini adalah sebuah rencana besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sekira setahun yang lalu, ketika saya akan berceramah di satu tempat di daerah Meliau sana, tepatnya di Embawang ya, saya dengan seluruh rombongan diperkenankan oleh Allah untuk sholat maghrib di tempat yang mulia ini. Berawal dari pertemuan itu, kemudian para jamaah memiliki niat dan rencana, dan ternyata rencana itu dikabulkan oleh Allah hari ini. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya niat, ibu dan bapak juga punya niat, tapi niat kita semuanya tergantung kepada keinginan Allah. Bagi Allah itu adalah perkara mudah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Setiap awal mesti ada akhir, dan setiap perjumpaan mesti akan ada perpisahan. Perpisahan kami pada masa itu selepas salat maghrib berjamaah, ternyata itu menjadi awal dan titik awal di mana kita akan dipertemukan kembali di pagi hari yang mulia ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu semuanya yang hadir di pagi ini, saya yakin memiliki niat dan tujuan yang sama. Pagi ini mohon maaf kepada Abang, saya lupa namanya, Abang Sahnawi. Abang Sarnawi, mohon maaf. Memang dari awal September sampai nanti akhir Oktober, setiap hari saya selalu ada kegiatan dakwah, dan memang sepanjang itulah sepanjang hidup saya. Sepanjang hidup saya sudah saya dharma baktikan untuk perjalanan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf karena memang suara saya ini mungkin karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kemarin saya dari awal September kurang lebih 10 hari
Saya keliling di Pulau Madura, kemudian Surabaya, Malang, dan kemudian Batu Malang. Dan pulangnya alhamdulillah Allah memberikan hadiah di mana suara saya serak. Dokter menganjurkan saya istirahat selama 1 minggu, tapi bagaimana mungkin saya harus istirahat? Inilah jalan dakwah yang harus saya ambil. Resiko apapun harus selalu saya tempuh, karena kebaikan itu tidak akan mudah jalannya. Betul Bu? Sholat itu tidak mudah, ibadah itu tidak gampang, semuanya butuh niat dan proses yang panjang. Dan yang paling penting adalah niat karena Allah. Saya yakin ibu dan bapak yang hadir di pagi yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, tidak ada tempat di dunia ini yang sebaik masjid. Tidak ada tempat di dunia ini bagi seorang muslim yang lebih indah selain masjid. Siapapun yang masuk masjid akan dikategorikan sebagai orang yang beriman. Sholat di masjid menjadi sholat yang terbaik. Doa dan munajat di masjid tidak akan pernah dilupakan dan diabaikan oleh Allah. Seperti apapun keadaan kita di masa lalu, ketika kita masuk masjid, Allah dan Rasulnya akan melihat dirinya sebagai kekasihnya satu-satunya. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Tidak ada manusia yang bisa melawan masa lalunya. Tetapi masa lalu sudahlah tetap masa lalu, menjadi pelajaran yang penting dan berharga, agar kemudian kita bisa menentukan arah kehidupan di masa yang akan datang. Kalau bicara masa lalu, manusia mana di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah, Pak? Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya ketemu, disambut oleh Mas Sinten nih, asmaipun panjenengan? Suharno. Mas Suharno. Mas Suharno ini asli tiang Jogja, Gunung Kidul gitu. Rupanya saudaraan sama Mas Warno. Ini kakak adik, sudah lama berada di daerah ini, Mas. 15 tahun ya. Mari kita menjaga kebersamaan. Kita memang berbeda. Bang Eko berbeda dengan kita. Bang Eko Kanayan bangnya, bukannya? Dayak Tobak. Oh, Dayak Tobak. Oh, berarti Tobak apa Tobak bang? Tobak. Tobak. Oh. Tobak ya bang. Berarti bahasanya beda bang. OPOP pakai. OPOP. OPOP. Oh, iya. Nanti tolong ajarin saya bang. Karena lama-lama saya kawin orang Tobak juga nampaknya. Enggak usah nambah. Istri saya itu lebih garang dari macan, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biasa ceramah di sini berapa menit, Pak? 2 jam. Kalau bisa 2 jam. Berapa? 2 jam. Serius. 2 jam, Mas. Bismillah saya turun dari sekarang. Ibu-ibu yang biasa nonton saya ceramah di media sosial, entah itu Facebook, YouTube, Instagram, ataupun TikTok, saya biasa ceramah di luar negeri, Bu. Saya ceramahnya nggak lama di negara orang, Pak. Saya ceramah di Singapura nggak sampai 1 jam. Ceramah di Brunei, Malaysia paling 1 jam. Datang ke Beginjan, suruh ceramah 2 jam. Ini maksudnya apa coba? Tapi nggak apa-apalah, saya ngalah. Insya Allah nanti saya ceramah sampai jam 4. Amin. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin, dan sahabat-sahabat yang satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa, di mana kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita punya niat dan tujuan yang sama, mengingat kembali lahirnya sosok manusia yang menyelamatkan kita dari kerusakan, yang mengeluarkan kita dari kegelapan cahaya, yang menuntun kita kepada jalan Allah, yakni dinul Islam, agar senantiasa kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berbuat baik kepada sesama hamba-hamba Allah, dan selalu menghormati perbedaan-perbedaan yang ada.
Perbedaan adalah merupakan sunnatullah. Kita berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda iman, bahkan berbeda keyakinan. Tetapi jangan sampai perbedaan yang ada menyebabkan kita saling membenci, apalagi saling bermusuhan, apalagi kemudian saling melenyapkan di antara kita semuanya. Agama itu hadir, agama itu datang bukan hanya semata-mata menjadikan kita ini salih di hadapan Allah. Memang fungsi agama yang pertama adalah hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah. Bisa dibayangkan, kita bisa duduk bersama hari ini, kita bisa bersama-sama menikmati kopi pagi, kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah. Sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan di antara kita. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya baik, maka Allah jadikan dirinya orang yang faham dalam beragama. Kita dituntun ke masjid ini, kita ngaji bareng-bareng pagi ini agar iman kita semakin mantap, keyakinan kita semakin kuat, ibadah kita pun juga semakin baik, dan kemudian hubungan kita sesama makhluk juga akan semakin lebih baik. Maka oleh karenanya pengajian di bulan Maulid ini, mari jadikan semangat bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bu, boleh saya tanya sama ibu? Bu, ibu lebih cinta mana? Cinta Nabi atau suami? Ulangi. Cinta suami apa Nabi? Yang kenceng. Cinta suami apa Nabi? Pak, balas Pak. Cinta istri apa Nabi? Cinta Nabi apa istri? Cinta istri apa Nabi? Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai. Untuk apa dipertahankan ini? Bang Cincin. Udah gue panggil Bang Cincin aja noh. Bang, masih cinta sama istri? Suami macam apa? Makin sepertinya ini maksudnya apa coba Cing? Berapa persen sama istri cintanya? Belum dapat persentase. Oh, lagamu. Berapa persen cinta sama istrimu? 25%. 25%. Anaknya 4 Pak. Ya Allah ibu sakit hati nggak dengarnya? Cintanya sama ibu cuma 25%. Ibu balas sekarang, cinta ibu sama suami tinggal berapa persen? Sama 25%. Sama tak boleh rupanya dari. Kompak sehati. Ya Allah, saya pagi hari ini dipertemukan orang-orang salih dan solihah ini. Saya doakan semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang Eko, Bang Eko, jangankan masuk masjid Bang, Islam itu tidak melarang abang masuk masjid. Jangankan masuk masjid, masuk Islam juga boleh Bang. Nggak apa-apa Bang, gurau saya Bang. Saya ini begini Bang Eko, saya selalu mengambil jalan dakwah wasatiyah. Wasatiyah itu moderat. Saya mengambil dakwah jalan tengah Bang. Teman-teman saya itu 30% yang nonton di video saya itu 30%-nya Katolik Bang. Karena kalau di Katolik selalu disebutkan sebagai serviam in caritas, melayani dengan kasih. Dalam Katolik, dalam iman Katolik selalu diajarkan bagaimana melayani itu dengan kasih. Islam itu juga diajarkan bagaimana menjadi rahmah bagi semesta alam. Sesungguhnya kita ini sedang belajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah beliau, bagaimana hubungan beliau dengan Allah Tuhannya, bagaimana hubungan beliau dengan orang-orang yang beriman,
Dan bahkan Nabi memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Nasrani, Bang. Saya jelasin sama ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat dan diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sebagai Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad, tidak ada lagi kenabian setelah beliau, tidak ada lagi agama yang turun dari langit setelah agama Islam, dan tidak ada kitab yang turun setelah turunnya Al-Quran. 6 abad setelah hilangnya Isa bin Maryam, kami menyebutnya Isa bin Maryam dan Anda menyebutnya sebagai the Jesus of Christ. Kami umat Islam menyebutnya sebagai Isa bin Maryam. Kami menghormati Isa, Bang. Kami memuliakan Isa. Isa adalah nabi kami umat Islam. Walaupun Anda meyakini berbeda, itu adalah hal yang paling pribadi bagi abang. Mari dalam perbedaan iman saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Karena sesungguhnya Isa bin Maryam adalah nabi yang Allah utus sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Isa bin Maryam setelah 6 abad kemudian lahir Nabi kita Muhammad menjelang abad yang ke-6. Oleh karenanya, apa hubungan Nabi Muhammad dengan Isa bin Maryam? Saya jelasin dari sejarahnya. Isa bin Maryam itu anaknya Isa. Isa itu anaknya Maryam, yang abang sering menyebutnya sebagai perawan Maria. Maria itu anaknya Imran. Istrinya Imran itu bernama Hannah, dan kemudian diabadikan dalam Quran menjadi surah Ali Imran, surah yang kedua di dalam Al-Quran. Hubungannya apa? Ternyata Isa adalah masih keturunannya King Solomon atau Raja Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Daud. Daud itu anaknya Isyayah, naik sampai kepada Yahuda. Saya jelasin, Bang, ya, biar abang yang Katolik paham juga. Yahuda itu anaknya Jacob, yang sering disebut oleh umat Islam sebagai Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu adalah anaknya Ibrahim, yang sering Anda sebut sebagai Abraham. Nah, sekarang Nabi Muhammad juga keturunan Ibrahim, keturunannya Abraham. Dari garis mana Abraham atau Ibrahim punya anak yang bernama Ismail, kakak adik dengan Ishak yang tadi. Ismail tidak punya keturunan Nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sama keturunannya Ibrahim atau Abraham, cuma beda nenek. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dulu bulan Rabiul Awal tidak dikenal, Pak. Yang dikenal dalam sejarah Islam dan sebelum datangnya Islam cuma 4 bulan utama, yang sering disebut sebagai bulan haram atau Ashhurul Hurum. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 bulan Rajab, berarti 4 bulan. Tetapi setelah lahirnya Nabi Muhammad, ternyata kemudian bulan Rabiul Awal yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah peradaban Islam menjadi dikenal, bahkan terkenal, karena sebab di bulan ini lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tujuannya tidak ada lain, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah sebagai syahidan. Apa syahidan? Sebagai persaksian terhadap keesaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara manusia, yang memberikan rezeki, yang menjamin hidup seluruh makhluk. Maka sembahlah Dia, Allah yang Esa,
Dialah Allah yang tidak bisa dipersekutukan dengan apapun. Kemudian wa mubasysyira, memberikan kabar gembira. Yang beribadah, yang sujud, yang taat kepada Allah pasti masuk surga. Wa nadhira, dan memberikan kabar ancaman pun juga sebaliknya. Siapa yang tidak taat, yang tidak patuh kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan dia ke tempat yang paling hina dan paling rendah kelak di hari kiamat. Oleh karenanya pagi ini kita bergembira semuanya. Mudah-mudahan kegembiraan kita ini semakin menguatkan rasa iman kita kepada Allah, menambahkan keyakinan kita kepada Allah, dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh saya minum? Bu, Ibu, kalau boleh saya tanya, milih kaya apa miskin? Milih kaya apa miskin? Milih miskin apa kaya? Kaya. Memang mata duitan orang sini. Pak, pilih kaya apa miskin, Pak? Pilih miskin ya. Pilih miskin apa kaya? Pilih miskin apa kaya? Jangan nak bekelet. Di mana-mana orang itu kalau ditanya pasti pengennya kaya. Tadi yang jawab miskin angkat tangan. Tadi Pak Haji yang peci putih kacamata pengen miskin. Mari kita doakan beliau mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Enak aja miskin. Kalau miskin semua masjidnya nggak selesai, Pak. Kalau miskin semua nggak ada pengajian. Kok bisa, Pak Ustadz? Kalau nggak ada orang kaya yang bayar sound sistemnya Bang Eko siapa? Kalau nggak dibayar Bang Eko balik ngamuk-ngamuk nanti ini. Kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan hati. Walaupun hartanya banyak, tapi hatinya pelit, sulit untuk berbagi. Ada penyakit lama yang tidak hilang dari manusia itu. Pelit, kikir, mesin, kedekot, sengke. Orang kampung saya sebut garam tuku. Zaman kita kecil kan ada garam betuku-tuku tuh, Pak. Susah cair, payah nak cair. Dia kaya, hartanya berlimpah, tapi sedekah nggak mau. Yang mana tunjuk bu, yang mana dia? Mana sebetul ibu nampak apa gini? Ini yang aneh panitia coba. Saya berangkat dari Pontianak habis sholat subuh jam 4 lewat. Nyampe di sini belum dikasih makan. Ini panitia macam apa coba? Sakit hati saya datang ke sini nih. Allah, besok undang ngage yuk. Yakin besok saya tak datang. Ya Allah, mak, kaya itu kata Nabi, laisal ghaniyyu bi kathratil arab, walakinnal ghaniyyu ghina'un nafs. Kekayaan itu ukurannya bukan hartamu yang berlimpah, bukan uangmu yang banyak, bukan jabatanmu yang kuat, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Walaupun hidupnya miskin, uangnya tidak banyak, tapi dia senang berbagi. Orang senang berbagi tidak mungkin miskin.
Hartamu tidak akan habis karena dibagi. Semakin dibagi, Allah akan menambahkan. Semakin senang berbuat baik, Allah tambahkan kebaikannya. Semakin pelit, walaupun uangnya banyak tapi hidupnya sempit. Jangankan bahagia, senyum saja sulit. Kebahagiaan itu ukurannya ketika dia mampu tersenyum. Maka tersenyum itu adalah hadiah dari Allah. Kekayaan yang hakiki lahir dari hati yang bersih. Makanya Bang Cincin, dah no, ganti Bang Cincin saja no. Ya Bang Cincin, walaupun Bang Cincin mungkin uangnya nggak banyak, walaupun istrinya cuma satu, tapi nggak apa-apa, yang penting hatinya bahagia. Ketemu temen lewat, mana Bang, sini ngopi dulu. Bang Cincin bayar kok? Enggak lah. Bayar seorang gitu. Apa susahnya berbagi, Bu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia itu boleh memilih dan meminta, apakah hartanya cukup? Apakah dia puas dengan harta yang dia miliki hari ini? Enggak. Punya harta satu kampung apakah cukup? Enggak. Punya 2 kampung apakah cukup? Enggak. Punya 1 kabupaten cukup? Enggak. Punya 2 kabupaten cukup? Enggak. Punya harta 1 negara cukup? Enggak. 2 negara cukup? Enggak. Lau kana libni adama wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni adama illa turab innallaha yatubu ala man taba. Manusia itu kalau dia kasih harta 2 lembah, apakah mereka merasa cukup? Kata Nabi, enggak pernah. Mereka pasti meminta harta yang ketiga. Apa yang menyebabkan mereka cukup dan puas dengan harta Allah? Hanya kematian saja yang membuat mereka merasa cukup atas nikmat Allah itu. Maka pertanyaan sederhana, apa yang kurang nikmat Allah pagi ini? Nggak ada yang kurang. Bangun tidur, mata masih melihat dengan jelas, itu kekayaan. Menghirup udara tanpa pakai oksigen yang di rumah sakit, sudah kaya. Telinga mendengar dengan jelas, itu kaya. Melangkah dari tempat tidur, bisa turun dari tempat tidur, berjalan dengan normal, itu kaya. Banyak saudara kita yang uangnya bertumpuk-tumpuk, tapi mau nafas saja kesulitan, harus beli alat namanya oksigen. Ada saudara kita kekayaannya berlimpah, tapi mau melihat saja kesulitan. Banyak saudara kita yang uangnya sangat luar biasa berlimpah, tapi mendengar saja sulit, harus pakai alat bantu. Apa yang kurang dari nikmat Allah pagi ini untuk kita? Tinggal kita syukuri saja apa yang ada. Kalau yang ada belum disyukuri, bagaimana mungkin Allah akan menambah itu? Nikmat yang paling mahal itu pertama imanmu kepada Allah. Sebab dengan imanmu itu kamu pandai bersyukur atas nikmat. Maka ketika kekayaan iman masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam hidupmu, alhamdulillah ya Allah, sudah subuh ya Allah, saya masih sehat ya Allah, adzan di masjid ya Allah, saya mau berangkat. As-salatu khairum minan naum. Terburu-buru dia bangun. Kenapa? Allah sudah ngasih dia nikmat. Nikmat apa? Nikmat pendengaran. Jarang orang itu bersyukur kepada nikmat, karena biasanya manusia itu mau bersyukur itu selalu mengukur. Ukurannya tetangga. Bahagia itu sederhana, Ibu. Enggak usah diukur dengan nikmatnya tetangga. Nikmatmu beda dengan nikmat tetanggamu. Rezekimu tidak sama dengan rezeki tetanggamu. Kalau ukurannya jumlah, engkau akan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kita selalu ngukur, oh pasti Bang Cincin banyak duitnya. Dari mana cincinnya banyak? Belum tentu. Oh si Anu pasti paling bahagia, Pak Imam saya pasti paling bahagia. Belum tentu.
Kebahagiaan itu adalah lahir dari hati ketika dia mampu mensyukuri nikmat Allah, apapun nikmat yang ada. Kemudian menjalani hidup dengan apa adanya, dengan tidak melebihkan. Bu, kalau lihat tetanggamu beli TV baru, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, tetanggaku beli televisi baru, berarti ibu sehat. Tetangga beli cincin baru, alhamdulillah ya Allah, cincin tetangga saya bagus ya Allah, pengen suatu hari saya nak beli macam dia punya, alhamdulillah, berarti ibu sehat. Tetangga sebelah beli sepeda motor, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya rezekinya banyak ya Allah, hidup sehat. Coba kalau pikirannya sempit, hatinya gampang sakit. Tetangga beli TV 60 in, peneng lalat, pusing datang, koyo ditempel 5 biji, gara-gara nengok sebelah rumah beli TV 60-70 in. Lama kemudian tetangga sebelah beli sepeda motor, sakit gigi, gara-gara nengok tetangga beli sepeda motor, penyakit makin nambah. Sebelah di ujung, tetangga paling ujung beli mobil baru, pingsan dia. Waktu pingsan pun masih ngomong sama Allah, ya Allah, tetangga aku beli mobil ya Allah, tolong aku juga pengen mobil ya Allah. Allah baik. Tak lama Allah datangkan mobil ambulan. Kurang baik apa Allah ini? Kurang baik apa Allah Tuhanmu itu? Bang Eko, Islam itu mudah Bang Eko, mudah dicerna, jangan dibikin sulit Bu. Apa yang kurang dari hidupmu? No, apa yang kurang? Tinggalkan masa lalumu itu, yang begini-begini itu. Apa tuh, Nok? Ya udah, nggak usah diingat, Nok. Tinggal bagaimana tobatnya sama Allah. Ya Allah, dulu saya pergi sana kemari ya Allah, yang saya cari cuma ini ya Allah, ternyata saya tidak bahagia. Mau sebanyak apapun yang Anda miliki, tapi kalau di dalamnya tidak ada yang baik, niscaya Allah tidak menjadikan berkah dalam hidup. Kecil memang apa yang kita miliki hari ini, tapi Allah ridha memberikan kepada kita. Hidup kita bahagia, Allah jauhkan dari masalah, Allah tentamkan hati, pikiran jadi tenang. Perbanyak syukurmu, tambahi ibadahmu, insya Allah hidupmu bahagia dari dunia dan akhirat. Sekarang masjid kita sudah bagus Bu. Bukan Bu, jam makan siang saya. Makan dulu. Balik sih Pak Kiai. Balik sih. Kayak mulai. Makan dulu baru ceramah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak orang yang rezekinya numpuk tapi nggak syukur, selalu kurang dan kurang. Apa yang terjadi? Bahagia enggak, sakit iya. Makanya walaupun uangnya sedikit, yang penting hidupnya bahagia. Maka saya doakan ibu-ibu, mudah-mudahan terbebas dari hutang. Kalau sudah terbebas hutang, berarti kita ini orang kaya. Melihat bahagia, jangan lihat tetanggamu. Berbahagialah dengan caramu, bukan dengan cara tetanggamu. Suatu hari, Ibu, halo Ibu, ibu-ibu halo semuanya. Suatu hari ada seorang ibu-ibu datang mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah saya mengadu kepada Anda ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, apa persoalanmu? Ekonomi keluarga ya Rasul.
Kenapa dengan ekonomimu? Ya Rasul, bolehkah aku mengambil uang suamiku tanpa izin? Nah, kalau kata ibu macam mana? Kalau kata ibu, boleh enggak ngambil duit laki tanpa izin? Itu kau nah. Nabi balik bertanya, kenapa dengan suamimu? Anu ya Rasul, sebenarnya aku malu menyampaikan ini kepadamu. Suamiku itu pelit ya Rasul. Kedekot dia Rasul. Gagam tuku dia Rasul. Begini kata Nabi, boleh kamu mengambil uang suamimu itu hanya secukupnya untuk makanmu dan anakmu. Khawatir nanti kamu makan perkara yang haram gara-gara suamimu tidak memberikanmu uang. Itu yang boleh. Untungnya Pak, zaman Nabi belum ada perawatan kulit. Coba kalau ibu-ibu zaman itu nanya sama Nabi, ya Nabi, bolehkah aku ngambil uang laki saya? Buat apa? Untuk perawatan kulit Nabi, untuk bulu mata, untuk beli belas on. Nggak ada zaman Nabi. Sesungguhnya apa? Islam itu punya aturan, Islam itu punya hukum, Islam itu punya ketentuan agar kita ini hidup bahagia, hidup normal, hidup sejahtera, jauh dari kata susah. Dari apa? Dari dunia dan akhirat. Maka turunlah hukum Allah agar kita ini senantiasa menjadi hamba Allah yang baik dan senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bermaulid? Sampai kita kepada maulid saat itu karena kita sudah ditinggalkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Kurang lebih 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Nabi wafat meninggalkan sahabat. Sahabat wafat meninggalkan muridnya yang disebut tabi'in. Tabi'in wafat meninggalkan muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in. Sahabat wafat, tabi'in wafat, tabi'ut tabi'in wafat. Ulama setelahnya wafat. Hari ini diganti dengan siapa? Diganti dengan para kiai, diganti dengan ulama, diganti dengan ustadz, diganti dengan imam-imam masjid sebagai penerus perjuangan para nabi. Maka oleh karenanya para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para imam masjid, jaga jamaahmu, jaga orang-orang yang beriman agar mereka tetap selalu menjadi orang yang taat, patuh kepada ajaran agama ini, serta jangan lupa senantiasa mereka berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah agar tidak lagi kembali kepada kehidupan yang Allah tidak suka terhadapnya. Maka tanggung jawab para imam, para ustadz, para guru, para kiai ketika memimpin jamaah adalah mengayomi mereka semuanya. Kita tidak lagi menemukan contoh yang ideal, sebab contoh ideal itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi Muhammad contoh yang utama. Salat Nabi adalah salat yang paling sempurna. Sujud Nabi adalah sujud yang baik. Ibadah Nabi adalah ibadah yang paling sempurna. Maka kita wajib mencontoh Nabi seperti apapun kemampuan kita. Tidak mungkin salat kita sama dengan salat Nabi. Tidak mungkin zikir kita sama dengan zikir Nabi. Tetapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita lakukan dari pelajaran-pelajaran dalam kehidupan perjuangan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatnya Nabi adalah salat yang paling baik. Tentu salat kita bukan salat yang baik, tapi marilah kita mencontoh Nabi. Selesai salat kembali ke rumah, Nabi adalah suami yang paling baik. Pak Imam, panggil istri, panggil apa? Ma, Mama. Yang sebelah,
Manggil istri, manggil apa? Ibu. Yang sebelah, sayang. Manggil istri apa? Ayang. Ayang. Tak pikir ayang cuma Jakarta, Pak. Cuma rupanya nyampe Beginjan juga ya. Bang Cincin, manggil istri apa? Bebek. Astagfirullahaladzim. Dah tua pun masih genet. Serius, Beb. Kalau panggil bebek umur 20, 30 mah mantas, Bapak. Gimana nanti kalau umur 80? Mau kemana, Beb? Pegang tongkat, mau ke parit, sayang. Nggak apa-apa, Bang Cincin. Bagus itu mah. Bagus. Malah saya dukung itu. Makanya mulai besok, biasa kalau bangunin istri gimana? Bangunin istri sholat subuh pakai apa? Bangun, Beb, gitu. Oh, bangunkan suami. Ibu biasa manggil suami panggil apa? Papa sayang. Astagfirullahaladzim. Kala-kala anang, Pak. Nggak apa-apa, Bu, bagus, Bu. Bang Cincin, besok kalau bangunkan istri, bangunkan dengan bangunan terbaik. Sayang, bangun sayang. Yuk kita sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita nikmat. Kita ini sujudnya sebentar, Pak. Paling lama sholat kita cuma 5 menit. Saya ini sering saya ceritakan dalam dakwah saya. Ibu-ibu di Pontianak itu paling malas kalau berjamaah dengan saya. Bahasanya satu, siapa yang imam hari ini? Ustadz Zen. Yang mana itu? Pak Kiai Zen itu. Wow, lama kalau dia sholat. Sebab kalau saya sholat itu suka nakutin ibu-ibu. Dari takbir saya takbir, Allahu Akbar. Bu RT di belakang colek, balik. Kenapa balik? Lama sholat Pak Kiai ini, medam nih. Padahal sholat kita tidak lama, Bu. Sholat kita tidak lama, Pak. Paling lama sholat kita cuma 10 menit. Sementara kita duduk di rumah ngobrol dengan tetangga dan orang lain paling sebentar 1 jam. Sementara hubungan kita dengan Allah kok kerasa singkat sekali. Maka melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita belajar untuk ibadah yang baik. Marilah kita belajar untuk sholat yang sempurna. Belajarlah mencontoh kehidupan sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kembali ke rumah Nabi adalah sosok suami yang paripurna. Nah ini saya jelasin, Bu, Ibu, cari uang berat tidak? Cari uang berat karena berat itu tugas suami. Yang berat itu tugasnya suami, yang ringan cukup istri saja. Masak di dapur berat tidak? Kalau berat berarti tugasnya suami. Nyuci baju berat tidak, Bu? Nyuci baju berat tidak? Kalau berat berarti tugasnya suami. Coba, yang berat-berat itu tugas suami, Pak. Kewajiban istri cuma 2, taat kepada Allah dan patuh kepada suami. Kalau suamimu nyuruh masak, masak. Kalau suamimu nyuruh nyuci, nyuci. Kan yang berat-berat tadi udah diambil suami. Nah yang ringan tugas istri. Allahumma sholli ala Muhammad.
Siapa yang bisa mencontoh Nabi? Yang contoh Nabi, yang bisa mencontoh Nabi itu kata Allah, liman kana yarjullaha, yang bisa mencontoh nabimu adalah orang yang mengharap ridhonya Allah, yang senantiasa mengharap kebaikan dari sisi Allah, wal yaumal akhirah, dan yakin serta percaya kepada hari kiamat. Maka orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, pasti dia patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak pernah melihat oh ini berat, karena setiap perintah Allah mengandung manfaat, ada nilai kebaikan di dalamnya. Dia tidak pernah bertanya kenapa Allah perintahkan saya seperti ini. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan kemudian membalikan rasa syukur itu dengan sujudnya kepada Allah. Kemudian di samping itu, hubungan baikmu dengan manusia jaga. Fondasi agama yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Yang nomor dua, hubungan kita dengan manusianya. Jaga hubunganmu dengan tetanggamu. Kalau tetanggamu sakit, datangi jenguk. Kalau tetanggamu dalam kekurangan, datang ulurkan tangan bantuanmu. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya yang lain. Kalau kita punya tetangga, jaga tetanggamu, jangan sampai tetanggamu kelaparan, jangan sampai tetanggamu kesusahan. Kalau tetanggamu kesulitan ekonomi, datanglah dia, bantu uluranmu. Membantu orang lain tidak usah nunggu banyak, cukup waktu sedikit, sebab nanti kalau ibu kaya khawatir tidak mau membantu. Bang Cincin, sedekah itu gampang. Le, ini le. Nah, tak kandani nih. Bantu tetanggamu. Kalau punya uang 10.000, bagi 2 jadi berapa? 5.000. Mau nolong tetanggamu dengan 5.000? Nah, kalau 100.000 bagi 2, masih mau bantu tetanggamu? Kurang. Kebanyakan. Apa lelen? Bang Cincin, kalau punya uang 100.000 bagi 2 mau bagi? Bagi 2 mau? Yakin istrimu nggak marah? Bagi 2 sama istri. Oh, bagi 2 sama istri. Menang lah Bang Cincin. Oh, menang Bang Cincin ini. Menang banyak kon. Nih, udah 100.000 masih mau bagi 2. Kalau 1 juta bagi 2? Insyaallah. Insyaallah apa? Mikir dulu gayamu itu loh, kebanyakan cincin kamu itu. Gini. Berbagi itu jangan nunggu banyak. Berbagi itu di saat masih sedikit, Pak. Nah itu ikhlasnya sedikit. Wah, ikhlasmu sedikit. Ikhlas yang baik itu kalau banyak. Tetapi walaupun sedikit, yang penting istiqomah, Pak. Terus dan terus. Sama dengan sholatmu. Sholat subuhmu hari ini kelewatan, mungkin lagi ulangi besok. Kalau belum netepin maghrib, besok masih ada maghrib berikutnya. Terus dan terus. Yang paling penting dalam ibadah kita kepada Allah adalah istiqamah. Karena istiqamah adalah perkara yang rumit dan berat. Banyak orang berbuat baik, senang berbuat baik, tapi sulit istiqamah di dalam berbuat baik. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baiknya kemuliaan, sebaik-baiknya kehormatan dan karamah adalah orang luzumul istiqamah, membiasakan diri istiqamah dalam kebaikan. Faham Bu? Faham Ibu? Faham. Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Kan sudah paham. Belum paham, tak ulangi mawon. Sederhana Bu. Kalau ada tetangga yang lewat, panggil dia. Namanya jenengan sinten? Warno, usaha nopo? Sembarang Pak, Sembarang nopo? yang bisa aja pokoknya, yang intinya
bisa hasilkan duit. Wah, pikiranmu duit mulu kok. Ya sekali-sekali jangan mikir duit ono. Udah hilang ya. Wah, itu masalahmu itu, no. Kayak utang. Wah, kayak utang. Makanya kalau bekerja jangan niatkan bayar hutang. Seumur-umur cuma bayar hutang nanti, Pak. Niatkan ibadah kepada Allah. Cari rezekimu yang halal sih. Biarpun sedikit, yang penting barokah. Apa yang disebut barokah? Ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara. Walaupun uangmu nggak banyak, rezekimu sedikit ukuran manusianya, yang penting barokah. Karena dengan barokah hidup bahagia, rumah tangga akan ayem tentrem, Allah jauhkan penyakit, dan masalah tidak akan pernah datang. Setiap masalah yang datang, sesungguhnya Allah tengah menguji dirimu. Masih istiqomah sholat? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Pun tak dungakno, mudah-mudahan anak istrimu jadi orang solih dan solihah. Amin ya Rabb, amin. Rezekimu nambah, Amin ya Rabb. hidupmu bahagia, naik haji tiap tahun. Capek. Bagus semuanya sedekah ya. Wong didoain yang enak-enak nggak mau ini. Wane wong siji ini loh. Pun kalau tak tanya saling kali jenengan, Mas, doa pagi ini apa sama Allah? Permintaannya sama Allah apa? Rukun sama keluarga. Apa? Rukun? Memang selama ini bermasalah? Bahasamu itu loh menunjukkan siapa dirimu. Ya, saya doain anakmu jadi anak soleh dan solehah, rumah tanggamu bahagia, yang lalu-lalu tinggalkan. Karena manusia itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Paham? Manusia mana yang hadir ini yang gak dosa? Saya yakin yang paling banyak dosanya saya sama ini nih. Betul. Berarti sampean nuduh saya berdosa ini. Saya. Wah, sembarangan sampean ini. Enggak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa, siapapun dia. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baiknya manusia yang berdosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah, mengakui salahnya, sujud kepada Allah. Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, kulo nyuwun pangapunten Gusti, kalau selama ini kulo banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, tapi kulo yakin marang panjenenganipun. Sebab nopo Gusti Allah, panjenengan adalah zat yang maha mengampuni dosa siapapun. Tidak ada dosa itu tidak diampuni oleh Allah, kecuali memang dirinya tidak mau bertaubat kepada Allah. Kapan waktunya bertaubat? Dari sekarang, Pak. Jangan nunggu besok. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, dosa manusia itu siapapun yang taubat Allah ngampunin, kecuali satu, kalau nyawa sudah berada di ujung tenggorokannya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu pasti mengampuni dosa seorang hamba selagi nyawa tidak berada di ujung tenggorokannya. Kita punya kesempatan. Maka kalau nanti hadir di masjid dipimpin oleh para imam, para ustadz, para kiai, nanya sama ustadz, Pak Ustadz, saya ini orang berdosa Ustadz, saya ini banyak maksiat Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ustadznya menjawab cuma 3 saja. Pertama, bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosamu kepada Allah, baik yang kemarin, hari ini pun juga yang akan datang. Yang kedua, menyesali perbuatanmu. Jika selama ini perbuatanmu dilakukan
kau segera menyesal kepada Allah. Ya Allah, dosaku terlampau banyak, tetapi aku yakin ampunanmu melebihi itu. Ya Allah, sebesar apapun kesalahanmu, aku masih yakin bahwa ampunanmu melebihi batas-batas besar, batas-batas kemurkaanmu. Sebab Allah sudah menyatakan, setelah Allah menciptakan makhluk, Allah kemudian menyatakan bagi dirinya, Allah menyampaikan kepada seluruh hamba dan makhluk, apa kata Allah? Sesungguhnya inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat dan ampunanku, kata Allah, melebihi batas-batas kemurkaanku, kata Allah. Yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali kepada perbuatan dan perilaku maksiat yang sama. Toto hati, noto hati, noto niat, dan noto amal ibadah, insya Allah hidupmu akan lebih baik dan lebih sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah berapa jam ceramah saya? Sudah 1 jam. Mungkin ibu-ibu ya lagi belum makan 1 jam 5 menit masih kurang 1 jam. Ibu bilang apa tadi? Sambung lagi. Ibu bisa nyingkir nggak ke sini? Nanti ibu sambung lagi. Kapan selesainya ceramah saya? Terus ibu pikir saya nggak punya istri apa? Saya ini bu jarang ketemu istri di rumah, jarang. Sepanjang tahun itu saya jarang ketemu istri, Pak. Saya itu hidupnya cuma ganti tempat, tidur di mobil, ini di mobil. Anehnya walaupun jarang ketemu, anak saya kok banyak ya. Aneh. Wah, aneh tak? Lo sampai hari ini aku mikir toh Bang Eko. Hah? Transfer kah? Lu kira ATM apa? Namanya perempuan itu, Pak. Perempuan itu nggak pengen apa-apa yang saya tahu. Perempuan itu nggak mungkin pengen uang, Pak. Perempuan itu nggak mungkin pengen punya rumah yang bagus, nggak. Perempuan itu cuma pengen bunga saja, Pak. Pengen bunga. Bukan bunga mawar, Bu. Bunga BCA, bunga Mandiri, bunga BRI, bunga BNI. Makanya istriku sampai hari ini, Bu, istri Nabi itu orang terbaik. Istri Nabi sabarnya luar biasa, karena yang ngajarin Nabi. Istriku juga tidak kalah baiknya, Bu. Sampai hari ini setelah pernikahan kami yang ke-25 tahun masuk, istri saya tidak pernah minta uang belanja. Bener, serius leh. Cukupi terus. Lah istrimu piye? Selalu nopang. Ya salahmu. Bang Cincin, istrimu gimana? Nggak pernah minta duit? Kenapa enggak? Cari sendiri. Oh, nyariin diri. Laki macam apa lu? Udah dikasih bunga. Oh, udah dikasih bunga tadi. Saya, Bu, istri saya sampai hari ini nggak pernah minta uang sama saya. Nggak pernah nelpon Bi minta uang belanja. Nggak pernah, Bu. Maka saya bersyukur kepada Allah. Kok bisa Ustadz? Iya, karena ATM-nya sama dia semua, Bu. Bunga sama dia semua. Kenapa? Pengen niru dia. Pengen niru. ATM saya sama dia semua, Pak. Nggak cocok, Leh. Aduh. ATM saya sama istri semua. ATM sama istri semua. Tapi nggak ada. Saya ini, Bu. Ini cerita-cerita mawon ya sebelum tak tutup ceramah niki. Saya itu dikenal sebagai ustadz yang konon mendapat julukan Singa Podium Kalimantan Barat. Siapa yang ceramah? Ustadz Zain Mohsin. Oh, singa podium beliau. Itu saya jadi singa kalau di podium. Pulang ke rumah nasibmu sami karo aku le. Kalau di luar gaya saya kayak. Di luar gaya, di rumah. Saya ini kalau di panggung, Pak, konon disebut singa podium Kalimantan Barat. Nyampe di rumah depan pagar bukan singa lagi, cucok meong. Takwa dan istiqomah berarti itu. Iya. Takwa berarti takut sama
sama mertua, sama istri di rumah. Nyampe pagar rumah Pak, nyali saya ciut, baru pegangan pintu. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Di luar saya macan, di luar saya singa, nyampe di rumah kucing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya itu pulang ke rumah rata-rata jam 1 malam Pak, setiap hari. Anehnya istri saya itu Bu, biarpun jam 1 malam buka pintu, mata tertutup, tangan begini. Apa Mi? Apa? Aneh kan, jam 1 malam mata tertutup tapi tangan begini. Suatu hari saya pengen ngetes istri, ya Allah tolonglah berikan aku petunjuk, kira-kira gimana cara ngakalin istri. Ternyata istri itu nggak bisa diakalin Pak, serius. Saya nyimpen uang 300.000 tak selipin di dalam, selipin dalam songkok. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ketemu istri ya Allah. Kalau memang istri masih ketemu berarti dia wali ya Allah. Endilalah subuh, istri bangunkan, Bi sudah sholat? Sudah sholat? Sudah. Ya udah bangun, kan udah sholat Mi. Enggak, saya mau tanya sesuatu. Apa Mi? Dipegang songkok saya sama uang yang 300.000. Rupanya uang yang saya simpen di sini ketemu Bu. Ini uang apa? Astagfirullahaladzim, kok bisa ketemu ya Allah? Saya bilang itu uang. Iya, uang apa? Iya, uang Mi. Iya, uang apa kok diselipin? Oh, itu namanya uang sial Mi. Kok uang sial? Udah diumpetin masih ketemu. Doanya nggak kekabul. Yang namanya perempuan ini, yang namanya istri, pasti tahu rahasiamu. Makanya ojo macem-macem. Istrimu itu Allah berikan anugerah luar biasa Sebohong apapun suami istri tahu. Betul Bu? Hari ini saya bela ibu. Buat apa bela ini? Saya bela ibu saja Bu. Saya bela ibu hari ini. Mulai hari ini tunjukkan keberanianmu untuk suamimu itu Pak. Enggak Bu, saya guyon saja sama ibu. Gini loh Bu, rumah tanggamu Pak, sukses atau tidaknya suami itu tergantung 2 orang perempuan. Pertama, ibu kita yang selalu mendoakan kita setiap saat, setiap waktu. Walaupun orang tua kita, ibu kita sudah wafat, tapi barokah dari doanya masih terus ada. Yang kedua, doa istrimu. Kalau istrimu rajin berdoa kepada Allah, hidupmu bahagia, selamat suaminya dalam perjalanan. Selanjutnya para istri, bersyukurlah kepada Allah dan jangan pernah membandingkan rezeki dari suamimu. Berapapun rezeki suamimu, ambil, syukuri dan ucapkan, Bang, Mas, terima kasih, matur suwun, matur sembah nuwun. Mergo napa? Rezeki yang datang dari Allah pasti ada, tapi melalui tangan suamimu yang bekerja susah payah, yang kerja di tambang, yang kerja di sawit, yang kerja di sungai, yang jadi nelayan, yang kerja bangunan. Suamimu bersusah payah menafkahimu, kemudian berterima kasihlah kepada Allah dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada suamimu. Paham Bu? Paham semuanya? Hei suami-suami yang baik, bekerjalah yang halal, hindarkan yang haram, jauhkan yang dilarang, bawalah rezeki yang baik untuk istri dan anak-anakmu. Insya Allah hidupmu akan lebih berkah. Untuk apa membawa uang banyak ke rumah jika di dalamnya adalah hal yang melanggar hukum-hukum Allah? Innallaha la yaqbal, sesungguhnya kata Nabi, Allah menolak siapa man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatu hatta 40 yawman.
Orang yang memakan barang haram satu suap saja, satu suap, ingat itu, satu suap, bukan satu piring, bukan satu karung. Man akala luqmatan minal haram, yang makan satu suap dari barang haram, sholatnya ditolak oleh Allah 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau satu piring? Bagaimana kalau satu karung? Dan bagaimana kalau itu dimakan bersama keluarga? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka pelajaran penting hari ini itu ada tema yang ditulis, apa itu bacaannya? Menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW demi mencapai tujuan dunia akhirat ini, tujuan yang indah. Hari ini kita sedang berbondong-bondong meninggalkan dunia. Ad-dunya mudbiratun wal akhiratu muqbilatun. Dunia sedang kita tinggalkan bersama, dan akhirat adalah tempat yang kita tuju hari ini. Mumpung masih sehat ibu, mumpung masih kuat ibadah, yuk perbanyaklah ibadah. Mumpung masih mampu datang ke majelis, sering-seringlah datang ke majelis taklim. Ibu melangkah ke majelis taklim, pahalanya besar. Ibu sebelum berangkat ambil air wudhu dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Kaki kanan ibu diangkat. Pada saat itu dosa ibu yang kecil-kecil itu digugurkan oleh Allah. Ketika kaki kirinya juga diangkat gantian, maka pada saat itu Allah mengangkat derajat ibu satu persatu. Sesampai di tempat pengajian, ibu mengikuti pengajian bersama-sama, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz dan para mubaligh. Nasihat-nasihat yang baik ambil dan amalkan dalam hidup, insya Allah hidupnya akan berkah. Setiap orang yang mencari ilmu sesungguhnya berada dalam naungan Allah. Ketika dia berangkat dihitung sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Seandainya perjalanan dia berangkat atau pulang kemudian meninggal di perjalanan, Allah menghitungnya sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih saya dan penghormatan yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada panitia yang sudah bersusah payah, para jamaah, para hadirin datang ke tempat ini. Kita duduk bersama dari pagi hingga nanti selesai. Yakin Allah tidak akan berhenti menurunkan rahmat dan kebaikan bagi kita semuanya. Ketika ibu sehat, sesungguhnya Allah sedang ridho akan ibu. Ketika ibu sedang sakit, Allah sedang memberikan nikmat kepada ibu. Mungkin selama sehat kita lupa kepada rezeki itu, dan kemudian Allah datangkan sakit, ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah menurunkan sebuah nikmat namanya penyakit. Mungkin dengan sakit ini ya Allah engkau mengambil kesalahan dalam hidupku dan engkau menerima taubatku. Oleh karenanya para jamaah, terkhusus kepada jamaah panitia, mudah-mudahan setiap rupiah demi rupiah yang ibu sumbangkan untuk pengajian, walaupun kita jarang ketemu, silakan nanti tonton video-video dakwah saya, dan insya Allah nanti juga akan tayang yang ini. Tapi gantian bang, karena masih banyak video-video dakwah yang antri. Insya Allah video dakwah ini mudah-mudahan bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat meningkatkan kualitas iman kita semuanya. Para jamaah-jamaah juga semakin lebih baik kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Dan sebagai penutup, jangan lupa titipkan anak-anak kita ke pendidikan Islam. Putra jenengan teng pesantren gitu, teng Nahdlatul Atfal Kuburaya. Mudah-mudahan putra jenengan jadi anak yang alim, yang ahli ibadah, dan nanti pulang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan kampung ini. Ada satu pertanyaan ini. Pertanyaan, ada yang mau nanya boleh ya ibu ya, tapi jangan banyak-banyak kalau nanya ya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah. Maaf Pak Ustadz, saya ingin bertanya di luar tema. Apakah boleh seorang anak kandung memberi makanan kepada orang tuanya pakai penyapu lantai? Ini maksudnya nopo le? Ini maksudnya penyapu lantai ini nopo? Allahu Akbar. Menyodorkan pakai penyapu.
sedangkan orang tuanya tidak bisa melihat apapun. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Ya Rasulullah, di dunia ini manusia manakah yang aku sangat pantas berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, thumma ayyun, ibumu. Thumma ayyun ya Rasul, setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, qala thumma ayyun, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Thumma abuka, baru kepada ayah. Kita ini berhutang nyawa. Kita ini berhutang nyawa. Dan hutang itu sungguh tidak akan mampu kita jawab. Hutang itu tidak mungkin mampu kita bayar. Hutang kita pasti kepada Allah, tapi yang pasti juga hutang kita kepada ibu kita. 9 bulan 10 hari kita dikandung oleh beliau dalam keadaan susah, payah, pahit, getir, sakit, penderitaan, dan bahkan ketika melahirkan pertarungannya adalah nyawa antara hidup mati. Seandainya boleh memilih siapa yang akan dipilih oleh ibu, dia lebih rela mengorbankan nyawanya, yang penting anaknya selamat dan hidup. Dan ingat, ridhonya Allah tergantung kepada ridho ibu bapakmu, dan murkanya Allah tergantung murka ibu bapakmu. Ajaran Islam yang sangat indah adalah bagaimana seorang anak berbakti kepada ibu dan bapak. Memang ibu dan bapak tidak pernah meminta balas jasa, tetapi apa yang pantas kita lakukan selain memang membalas kebaikan kedua orang tua kita? Mak bapak kita sudah wafat, ibu saya sudah wafat 7 tahun yang lalu, dan abah saya wafat 26 tahun yang lalu. Ketika abah saya wafat, saya merasa dunia saya gelap, karena nyaris saya tidak punya pegangan. Tetapi ketika ibu saya wafat 7 tahun yang lalu, doa saya hilang. Karena doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa ibumu, nak. Kalau kamu sukses, ingat, itu bukan karena kamu pintar dan hebat, nak. Karena doa ibumu yang mustajabah. Ketika ibumu berdoa kepada Allah, menangis di hadapan Allah, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Ada jutaan malaikat yang mengaminkan doa ibumu. Bagaimana mungkin kita ini akan menjadi orang yang durhaka kepada orang tua? Nabi pernah ditanya, ayyul amali afdal? Salah satu doa jawaban Nabi, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tuamu. Ketika ditanya di tempat yang berbeda pada masa yang lain, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak. Pintu surga tidak layak untukmu, aroma surga tidak layak engkau cium, kata Nabi, apalagi engkau memasukinya. Mau seperti apapun keadaan ibumu dan ayahmu, dia ayahmu. Engkau mulia bukan karena dirimu mulia, engkau terhormat bukan karena dirimu terhormat, engkau hebat bukan karena dirimu hebat, tapi lahir dari seorang ibu dan dibesarkan dari ayah yang luar biasa. Apa balasan yang pantas selain surga Allah bagi kedua orang tua?
Apa alasanmu memberikan makanan kepada ibu bapakmu dengan cara yang tidak terhormat itu? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau perlu datangi ibumu, dia yang melahirkanmu, merawat dirimu. Ketika engkau masih bayi, engkau sakit, bukan engkau yang sakit tapi ibumu yang sakit. Ibumu tidak enak makan, ibumu tidak bisa tidur, dan ibumu bahkan tidak bisa menikmati makanan sebelum dirimu sembuh. Dan hari ini demi Allah, demi Rasulullah, siapapun keadaan dirimu, segeralah bertaubat kepada Allah, segeralah memohon ampunan kepada Allah, segera minta maaf kepada ibumu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ibumu sudah wafat, tidak mungkin bisa engkau hidupkan kembali. Dan bagaimana nanti di yaumil qiyamah, betapa sulitnya keadaan dirimu. Apakah engkau akan datang kepada ibumu di hari kiamat? Itu tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin kau akan menemui ibumu mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Bertaubatlah kepada Allah dan segera minta maaf sama ibumu, agar Allah mengampunimu dan Allah berikan kebahagiaan hidupmu. Jangan sampai Allah membalas kepadamu karena perilaku terhadap orang tuamu, sebab balasan Allah lebih kejam dibandingkan dengan apa yang kau lakukan. Untuk anak-anak, adik-adik, hormati ibumu, muliakan ibumu dan ayahmu seperti apapun. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah, dan telah aku wajibkan kepada kalian, aku tetapkan kepada kalian, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kepada siapapun selain kepada Allah. Dan kemudian kalian diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Bang Eko, ajaran Islam itu, seandainya ibu bapakmu berbeda iman denganmu, kata Allah, ibumu dan bapakmu berbeda iman denganmu, kata Allah dalam Quran, jangan ikuti keyakinannya, tapi layani mereka dengan baik. Layani mereka dengan baik. Allah menitipkan sifat Rabbaniyah kepada ibu. Allah menitipkan sifat Rabbaniyah kepada ibu dan bapakmu. Maka ketika berdoa, kita diajarkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sifat Rabbaniyah. Sifat Rabbaniyah itu sifat kasih sayangnya Allah. Dan sifat kasih sayangnya Allah hanya Allah titipkan kepada ibu dan bapak. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terlindung dari perilaku dan perbuatan yang sangat tidak terpuji ini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Nggih, monggo. Sampean? Yakin? Serius? Serius. Assalamualaikum guru. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk meratapi dulu. Nggih. Ini menyangkut cinta Rasul. Salah satu yang disarankan para guru saya, para ulama mengatakan cintailah Rasul, tapi jangan melebihi engkau mencintai orang tuamu dan keluargamu. Di sini saya ingin minta dan mohon saran juga suwuk Yai. Saya mewakili adik-adik saya. Saya ini anak yang kurang berbakti pada orang tua, Yai. Belum bisa membuat orang tua saya tersenyum dan bahagia. Ayah saya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, dan insya Allah sampai hari ini saya bisa istiqomah untuk mendoakan beliau. Yang kedua, ibu saya sakit sudah selama 7 tahun
tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuka suara. Di majelis ini, di acara maulid ini, saya mohon Pak Kiai beserta jemaah memberikan doa untuk ibu saya yang sedang sakit selama 7 tahun. Allah ya Rabb. Kami tidak hanya bisa buat bahagia saya, Kiai, selain kekuatan ibu kami dan kesembuhan beliau, karena selama ini saya adalah salah satu anak yang durhaka, yang kurang berbakti kepada beliau. Jadi mohon maaf, hari ini, hari yang mulia ini, dengan kajian yang mulia, merupakan suatu kehormatan buat kami, dan mungkin bukan suatu kebetulan, Kiai. Hari ini saya pribadi mewakili adik-adik saya minta doa khusus untuk ibunda kami yang bernama Sadiem binti Kakenda Sosumito, Kiai. Ya, Pot. Untuk kesembuhan beliau, Kiai. Amin. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita awali dulu sebelum saya jawab. Kita berfatihah untuk orang tua kita masing-masing. Kita hadiahkan baik yang masih sugeng, yang masih sehat, kemudian yang sudah wafat. Semoga Allah mengampuni dosa ibu kita dan bapak kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin kita ini bisa hadir di tempat yang mulia ini tanpa jasa-jasa mulia beliau semuanya. Sebutkan nama kedua orang tuanya dalam hati. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salih bijahin nabil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian sebut nama ibu dan bapak kembali. Wa thumma ila ummahatina wa abaina wa li usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi 'alaihim ajma'in. Alaihim ajma'in wa liman tasaba ilaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jawabannya yang pertama, semoga Allah mengampuni dosa ayahmu dan dosa ayah kita semua dan ibu kita semuanya. Amin. Karena hadiah yang paling baik dari seorang anak untuk orang tua yang sudah wafat adalah istighfarul lahumah, memohonkan ampunan kepada Allah terhadap kedua orang tua kita. Kemudian terkait dengan orang tua sampean yang sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Kalau Allah sedang jatuh cinta kepada hambanya, Allah pasti mengirimkan dia ujian. Mudah-mudahan ini menjadi ujian iman bagi saudaraku, menjadi ujian kesabaran bagi ibu. Insya Allah kalau ibu sabar dan ikhlas, Allah akan menaikkan derajatnya dan Allah ampunkan kesalahannya. Dan anak-anaknya ini ladang ibadah, saudaraku, adikku, ini ladang ibadahmu. Surgamu jangan kau buang, surgamu jangan kau abaikan. Yang merasa punya ibu dan hidupmu susah, kalau hidupmu susah cari rezeki dan tidak pernah bahagia, pertama taubatlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, datangi ibumu, datangi ayahmu, mohon maaf kepada kedua orang tua. Mungkin engkau pernah berbuat salah
pernah menyakiti hatinya dengan ucapanmu. Kalau sampai engkau menyakiti hati ibumu dan Allah tidak ridha atas itu, Allah menjadi musuhmu. Hati-hati itu. Hati-hati. Yang ngerasa bahwa ibunya masih sehat, segera datangi. Dan mari kita doakan nanti ibunda beliau Asma Sinten, namanya siapa? Sadiem binti Kakek Darso Sumito. Sadiem Binti Darso Sumito. Binti Rekso Sumito. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah turunkan kesehatan untuk beliau. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan ibu kita sehat walafiat, panjang usia, dan berkah hidup kita bersama orang tua kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup, karena waktu kita sudah siang dan kasihan ibu-ibu yang mungkin berada jauh dari tempat ini. Sungai ini sangat luas, tetapi lebih luas lagi adalah barokah ibumu. Semesta ini luas, tapi itu begitu kecil di hadapan Allah ketika dibandingkan dengan ridho ibumu. Semoga ridho Allah bersama kita, ridho kedua orang tua kita bersama kita semuanya. Ibu, khususnya ibu ya, izinkan saya memohon atas nama anak-anak ibu. Pertama saya sampaikan terima kasih yang tiada terkira, karena ibu telah rela dan ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah menjadi seorang ibu, melahirkan dan membesarkan anak-anak ibu dengan cinta kasih. Jaga anak ibu, jaga mereka dengan doa. Jangan sampai ibu mendoakan yang buruk kepada mereka, sebab yakin bahwa setiap doa ibu itu akan didengar oleh Allah dan tidak akan ada yang ditolak oleh Allah. Salah satu da'awatin la turaddu, kata Nabi, ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, ad-da'watul walid, doa kedua orang tua. Ketika ibu mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, mengharap kepada Allah untuk kebaikan anak-anakmu, Allah pasti mendengar dan mengabulkan itu. Yang kedua, wada'atus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Maka nanti ketika ibu ada luang waktu dan ada kesempatan berpuasa sunnah, jangan lupa doakan anak-anaknya dalam keadaan berpuasa. Kalau anak ibu kurang cerdas hari ini, doakan agar anaknya jadi anak cerdas. Ataupun seandainya tidak cerdas, doakan jadi anak salih. Kalau pintar atau cerdas belum tentu salih, tapi ketika dia salih, insya Allah anak itu cerdas. Kemudian yang terakhir, wada'atul musafir, doanya orang yang sedang bepergian selagi bukan maksiat di jalan Allah. Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya. Ini bukan kebetulan, karena memang Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita pun juga mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar, insya Allah itu datangnya dari Allah. Dan jika itu salah semata-mata karena memang saya yang awam, yang tidak faham akan ilmu Allah. Mudah-mudahan ibu dan bapak sehat selalu semuanya. Allah berkahi hidupnya, Allah bahagiakan keadaannya, Allah jauhkan musibah, Allah jadikan anak keturunannya anak salih dan salihah, jauh dari berbagai masalah. Allah bebaskan dari perkara riba,
Allah jauhkan dari perkara yang haram, dan Allah dekatkan kepada keberkahan hidup. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.